Oke, selamat malam teman-teman semua. Saya Alexander dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Pada video ini saya akan memperlihatkan bagaimana melakukan instalasi sistem operasi Windows beserta dengan sistem operasi Linux. Di sini saya menggunakan virtualisasi dan saya menggunakan VMware sebagai platform virtualisasinya. Langkah-langkahnya yang pertama, kita klik create a new virtual machine. Kemudian kita pilih yang custom, advance, klik next. Ini untuk hardware compatibility-nya kita pilih default aja, kemudian klik next. Kemudian kita pilih di sini untuk installer disk atau file ISO-nya. Di sini saya sudah download dua file ISO untuk Windows dan Linux. Linux-nya saya memakai Linux Ubuntu. Yang pertama kita install dulu untuk Windows 7-nya. Kita pilih file ISO Windows 7, kemudian kita klik next. Untuk product key bisa dikosongkan dulu, dan password bisa dikosongkan juga, ini optional. Kita klik next, kemudian kita klik yes. Untuk nama virtual mesinnya kita bisa pilih nama yang akan kita berikan. Contoh di sini saya menggunakan nama virtual mesinnya Windows 7 Ubuntu. Dan kita klik next. Untuk number of processor dan core serta total prosesornya bisa disesuaikan sesuai dengan spek komputer masing-masing. Di sini saya pilih 2 prosesor dan 4 core per prosesor. Kita klik next. Kemudian untuk memorinya kita bisa sesuaikan juga sesuai dengan spesifikasi masing-masing komputer. Di sini saya pilih 2 GB ya. 2048 MB untuk memorinya. Kemudian klik next. Untuk network tab-nya pilih default yaitu yang net. Kemudian klik next. IO controllernya juga pilih yang default. Klik next. Kemudian untuk virtual disk type-nya pilih yang SCSI juga, yang recommended. Klik next. Kemudian pilih yang create new virtual disk. Next. Di sini kita pilih maksimum disk size-nya. Contoh di sini saya masukkan 100 GB. Kemudian klik next. Di sini adalah nama untuk disknya. Kita berikan nama untuk Windows-nya Windows 7.vmdk. Klik next dan klik finish. Nah, di sini untuk virtual mesinnya akan dibuat oleh VMware. Setelah proses pembuatan virtual machine selesai, otomatis nanti akan di-booting oleh VMware dan kita akan memulai proses instalasi untuk Windows-nya. Di sini proses instalasi udah starting Windows. Oke, di sini muncul setup restarting. Kemudian di sini akan muncul select operating system you want to install. Di sini cuma ada satu pilihan yaitu Windows 7. Kita klik next. Di sini proses instalasi untuk copying Windows files akan dimulai. Di sini ada persentasenya. Kita tunggu sampai 100%. Untuk proses expanding Windows files-nya udah selesai. Kemudian lanjut dengan installing features.
Kemudian masuk ke installing updates. Kemudian ke proses yang terakhir, yaitu completing installation. Oke, virtual machine akan di restart secara otomatis oleh installer Windows. Setelah restart, maka akan lanjut lagi ke proses instalasinya. Di sini sudah muncul starting Windows dan muncul logo Windows, tapi ini belum selesai. Proses instalasi masih berlangsung di tahap terakhir. Oke, di sini muncul pesan bahwa setup is preparing your computer for first use. Proses instalasi Windows sampai selesai dan kita akan masuk ke operating system Windows. Oke, di sini layar Windows sudah mulai muncul. Oke, di sini akan muncul dialog untuk melakukan aktivasi Windows, karena sebelumnya kita tidak memasukkan product key Windows. Kita bisa klik Ask Me Later. Oke. Di sini untuk desktop Windows sudah muncul. Untuk proses instalasi operating system Windows sudah selesai, dan di sini kita bisa lihat tampilan Windows 7. Di sini untuk pilihan networknya, kita pilih Home Network. Windows akan melakukan konfigurasi untuk networknya sesuai dengan profil network yang kita pilih, yaitu Home Network. Untuk home groupnya kita klik cancel. Di sini udah muncul tampilan Windowsnya dan udah terinstall. Kita bisa buka file Explorer-nya, Windows Explorer di sini. Dengan ini proses instalasi Windows 7 sudah selesai. Kita bisa lihat di sini tampilan Windows-nya, dan kita bisa buka contohnya Windows Explorer di sini. Kita juga bisa melakukan test network. Misalnya kita lakukan ping google.com. Di sini kita bisa lihat bahwa networknya sudah bekerja dengan baik sesuai dengan setting yang kita pilih di awal, yaitu dengan menggunakan NAT atau Network Address Translation. Oke, untuk instalasi Windows-nya sudah selesai. Kita shutdown dan kita akan lanjut untuk instalasi Linux. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi untuk Linux Ubuntu. Pertama, kita tambahkan dulu untuk hard disknya sebagai tempat kita melakukan instalasi OS Linux.
kita klik edit virtual machine, kemudian di bagian hard disk kita pilih add, pilih hard disk, kemudian pilih next, pilih yang default yaitu yang SCSI recommended, klik next, kemudian pilih yang create a new virtual disk, next, masukkan maximum size disknya. Di sini saya pilih 60 GB, klik next, kemudian berikan nama terhadap disk filenya. Di sini saya masukkan Ubuntu .vmdk, kemudian klik finish, klik OK. Kemudian kita akan start virtual machine yang sudah kita install Windows sebelumnya. Pada waktu masuk BIOS kita klik F2 supaya bisa masuk ke pengaturan BIOS. Di bagian boot kita pilih untuk CD-ROM drive, kita klik exit, saving changes, yes. Sebenarnya kita ubah dulu untuk device CD DVD nya, kita ubah ke ISO yang Ubuntu. Di sini setting untuk CD DVD nya sebelumnya mengarah ke Windows, kita klik browse dan kita ganti ke yang Ubuntu, klik open, klik OK. Di sini untuk BIOS nya sudah terupdate dan booting pertamanya akan ke CD-ROM, kita klik yes. Nah, di sini tampilan awal instalasi Linux akan muncul, kita pilih yang try or install Ubuntu. Oke, untuk proses instalasi Ubuntu akan loading. Untuk proses loading awalnya sudah selesai dan kita akan menuju ke tampilan awal instalasi OS Ubuntu. Oke, pertama di sini ada dua pilihan, try Ubuntu dan install Ubuntu. Try Ubuntu untuk melakukan booting Linux dengan live CD, sedangkan install Ubuntu untuk melakukan instalasi Ubuntu ke disk. Di sini kita pilih yang install Ubuntu, kita klik. Kemudian pilih keyboard layout, kita pilih default, kemudian klik continue. Untuk tipe instalasinya kita pilih yang minimal saja supaya lebih cepat instalasinya, dan update-nya kita matikan dulu. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini Linux Ubuntu akan mendeteksi bahwa sudah terinstall operating system lain yaitu Windows 7. Di sini kelebihan Linux untuk dual booting lebih bagus daripada Windows. Karena itu kita install Linux-nya terakhir dan kita install Windows 7-nya yang pertama, sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan dual booting. Di sini kita pilih yang install Ubuntu alongside Windows 7, kemudian klik continue. Nah, di sini kita pilih untuk di drive mana Ubuntu akan diinstal, kita pilih yang Ubuntu dan klik install now. Di sini ada konfirmasi bahwa kita akan melakukan perubahan ke disk, kita klik continue.
Di sini ada konfirmasi lagi bahwa akan dilakukan format terhadap disk yang kita pilih. Kita klik continue. Kemudian akan muncul pilihan lokasi. Deteksinya udah benar, di sini di Jakarta. Klik continue. Di sini Ubuntu akan meminta kita untuk memasukkan satu user. Kemudian passwordnya kita masukkan password di create password dan confirm your password. Terus kemudian kita pilih continue. Setelah ini proses instalasi akan dimulai dengan untuk copying files. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Di sini proses instalasi akan lanjut dengan copying files dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Untuk proses instalasi Linuxnya udah hampir selesai. Oke, dan terakhir installation complete dan Linux meminta untuk melakukan restart. Kita klik restart now. Di sini kita akan restart virtual machine dan kita lihat di sini setelah kita install Ubuntu akan muncul beberapa menu pada waktu booting awal. Dengan menggunakan group boot manager kita bisa booting ke Linux Ubuntu maupun ke Windows 7 yang paling bawah di sini. Kita coba untuk booting ke Ubuntu Linux. Kita pilih yang Ubuntu kemudian enter. Di sini Ubuntu Linux dalam proses booting. Kita maximize untuk virtual machine-nya supaya lebih jelas. Oke, sekarang udah muncul tampilan untuk masuk ke Linux. Kita pilih username-nya dan kita masukkan password yang sudah kita buat.
Oke, sekarang kita udah masuk ke desktop Linux. Kita klik next, dan kita tes untuk networknya menggunakan terminal. Dan kita lakukan ping ke site google.com. Oke, bisa kita lihat di sini untuk networknya sudah terkoneksi. Kita klik Ctrl C, exit. Kita restart Ubuntu-nya dan kita coba untuk login ke Windows 7. Oke, setelah restart kita kembali ke boot manager dan kita pilih pilihan yang Windows 7, enter. Nah, di sini kita bisa lihat kita sekarang booting ke Windows 7. Sekarang kita booting ke Windows 7, masuk ke Windows 7. Oke, sekarang kita udah masuk ke Windows 7. Demikian video kali ini tentang instalasi operating system Windows 7 dan Linux Ubuntu di virtual machine serta cara melakukan dual booting Windows 7 dan Linux Ubuntu. Selamat malam semuanya, terima kasih.